Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angelina Padang. Saya dari kelas MB1D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai cara menghitung indeks harga atau disebut dengan IHK. Nah, kita harus tahu pengertiannya. Pengertian IHK itu ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Atau IHK itu digunakan untuk mengamati perubahan dalam biaya hidup sepanjang waktu. Atau IHK merupakan presentasi yang digunakan untuk menganalisis tingkat atau laju inflasi. IHK juga merupakan indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur inflasi. Nah, selanjutnya di Indonesia, badan yang bertugas untuk menghitung IHK adalah BPS atau disebut dengan Badan Pusat Statistika. BPS ini menimbang jenis-jenis produk yang berbeda dengan menghitung harga sekelompok barang dan jasa yang dibeli. IHK sekelompok barang dan jasa relatif terhadap harga sekelompok barang dan jasa yang sama pada tahun. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang rumus IHK. IHK memiliki rumus yaitu IHK sama dengan PN per PO dikali 100%. Keterangannya, PN itu adalah harga yang sekarang, sedangkan PO itu harga pada tahun dasar. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu pada tahun 2010 suatu jenis barang memiliki harga yaitu sebanyak 10.000 per unit, sedangkan pada tahun dasar harga barang tersebut adalah 8.000 per unit. Maka IHK pada tahun 2005 adalah untuk menjawab soal yang di sini itu kita harus menggunakan rumus IHK yang ada di atas, yaitu PN per PO dikali 100%. Jadi kita masukkan saja langsung angkanya, yaitu 10.000 per 8.000 dikali 100%. Nah, jadi hasilnya yaitu 125. Nah, selanjutnya yaitu ada rumus lain untuk menghitung IHK, yaitu IHK sama dengan sigma PIP dikali KIO per sigma PIO dikali KIO baru dikali 100%. Nah, di mana keterangannya yaitu PIT itu adalah harga barang I pada periode T dan KIT adalah jumlah barang I pada periode T. Nah, PIO itu adalah harga barang I pada periode dasar O dan KIO adalah jumlah barang I pada dasar O. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua kita membahas tentang menghitung laju inflasi. Nah, pengertian laju inflasi yaitu inflasi menurunkan nilai atau daya beli mata uang tertentu, dan saat terjadi kenaikan inflasi, daya beli uang kamu semakin berkurang. Para ekonomi mengukur kenaikan atau penurunan inflasi dari waktu ke waktu. Pengukuran ini dikenal sebagai dengan nama yaitu laju inflasi. Nah, setelah itu kita masuki rumus laju inflasi yaitu IHK yang sekarang dikurang IHK waktu lalu dibagi IHK sekarang dikali 100%. Nah, dari rumus di atas kita dapat mengambil contoh, yaitu misalnya di samping yaitu misalnya yaitu misalkan kita ingin menghitung inflasi harga BBM premium antara tahun 2008 dan 2017. Misalkan harga premium pada tahun 2008 4.000 per liter, sedangkan harga premium pada tahun 2017 yaitu sebesar 6.500 per liter. Di sini hingga
perhitungan menjadi kita masukkan rumus yang di atas, yaitu Rp 6.500 dikurang Rp 4.000 per 6.500 dikali 100%, sehingga dapat yaitu 38,5%. Nah, dari jawaban tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa mengalami inflasi sebesar 38,5% dari tahun 2008 hingga 2017, sehingga rata-rata premium mengalami kenaikan inflasi sebanyak 4,3% per tahun, sehingga dapat dikatakan premium mengalami inflasi ringan karena dalam kurun 9 tahun mengalami inflasi tidak lebih dari 10%. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai cara mengatasi inflasi. Nah, di sini cara untuk mengatasi inflasi itu ada beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ini berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintahan. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintahan, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Nah, selanjutnya masuk ke kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harganya. Nah, selanjutnya yang selain kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, ada juga cara mengatasi inflasi itu dengan kebijakan non fiskal dan non moneter. Jadi, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jikalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf.